Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara renungan singkat Gereja GPDI Efrata Kacur. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, jadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, Allah yang ajaib, Allah yang sempurna, menyatakan kebesaran-Mu bagi kami pada kesempatan malam hari ini, melayakkan kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, supaya firman Allah dapat tertanam dalam kehidupan kami, menjadi sumber kekuatan kami menghadapi hidup kami ke depan. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sedang Jemaat Efrata, kita belajar kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan ini sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan jemaat yang pada saat itu tidak bersama-sama dengan Rasul Paulus secara fisik. Karena Paulus pada waktu itu sedang berada dalam penjara, ya, dipenjarakan karena memberitakan Injil, ya, kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh seorang Paulus, karena posisi Paulus pada waktu itu sedang berada di dalam sebuah penjara. Ya, secara fisik Paulus terbelenggu, tidak berdaya secara fisik, ya, tidak punya ruang yang banyak untuk melakukan sesuatu. Mobilitas Paulus sangat terbatas. Tapi walaupun seorang Paulus berada di dalam sebuah penjara, mobilitas Paulus terbatas, saudara yang dikasihi Tuhan, namun secara jiwa, secara batin, Paulus ini punya semangat yang luar biasa, berkobar-kobar, ya, semangat Paulus dalam menyampaikan firman Allah yang bentuknya adalah motivasi disampaikan kepada jemaat Filipi pada waktu itu. Seharusnya Pauluslah yang menerima hiburan dari jemaat, karena Paulus sedang berada di dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang Paulus. Ini adalah sebuah terobosan dalam pelayanannya pada saat itu. Kuasa Allah memampukan seorang Paulus untuk memberikan penghiburan kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Saudara yang dikasihi. Nah, apa bentuk nasihat Paulus pada jemaat yang di Filipi? Sangat singkat dan sederhana Paulus menyampaikan ini. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi Paulus katakan, bersukacitalah. 2 kali Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Filipi. Berarti ini sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan jemaat di Filipi pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini harus dilakukan oleh jemaat Filipi. Paulus menekankan, bersukacitalah senantiasa. Jadi sukacita orang Kristen, sukacita orang yang mengenal Tuhan, itu tidak terikat oleh waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu tidak tergantung pada sebuah pengalaman yang enak, yang menyenangkan. Yang kasih Tuhan, dasar orang Kristen, orang yang percaya Tuhan untuk bersukacita itu bukan sebuah pengalaman yang menyenangkan. Bukan lagi kita diberkati banyak melimpah-limpah, bukan lagi banyak uang, bukan lagi kita mengalami menerima promosi jabatan, promosi kedudukan, bukan. Tapi dasar kita untuk bersukacita itu adalah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Dan sukacita ini adalah bagian dari buah roh. Di dalam Galatia 5 dikatakan di sana. Dan itu menempati urutan yang kedua.
Dan ini sesuatu yang sangat pokok dimiliki oleh orang yang percaya. Dan sangat penting bagi kita untuk bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ini menjadi modal gereja. Ya, dalam berproses menghadapi pengalaman-pengalaman hidup kita ke depan. Ya, karena hidup kita ke depan akan semakin sulit. Bukan hanya berhadapan dengan sebuah krisis ekonomi yang secara global. Tapi gereja akan berhadapan dengan krisis sosial, krisis moral. Itu yang akan kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan itu yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ya. Pada akhir zaman manusia akan berhadapan dengan kondisi yang sukar, keadaan yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pemfitnah. Nah itu yang akan terjadi saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah dengan apa kita akan menghadapi kondisi-kondisi sosial manusia seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah dengan uang kita, dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita? Tentu tidak. Sekalipun kita punya banyak uang, triliunan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mampu, tidak akan kuat berhadapan dengan model manusia yang seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi manusia yang individualis, egosentris. Ya. Kayak Yesus berkata, anak akan menyerahkan orang tua akan menyerahkan anak. Dan itu yang terjadi saudara. Kenapa ini dikatakan oleh Paulus? Ya, karena gereja Tuhan akan berhadapan dengan sebuah keadaan peristiwa, yaitu sebuah hari yang luar biasa. Ya, hari yang mengerikan nanti akan terjadi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa itu? Di dalam ayatnya yang selanjutnya dikatakan di sana ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa gereja Tuhan harus bersuka cita? Ya, dan ini yang harus menjadi modal kita untuk menjalankan hidup kita ke depan, menghadapi zaman yang sulit, zaman yang sukar. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena hari Tuhan itu sudah dekat. Dan hari Tuhan itu dalam kitab Yoel mengatakan adalah hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Nah sebelum datangnya hari Tuhan kita akan berhadapan dengan fenomena-fenomena yang luar biasa. Apa yang akan terjadi saudara yang dikasihi Tuhan menjelang datangnya hari Tuhan? Nah itu tadi dikatakan Paulus 2 Timotius 3. Manusia menjadi manusia individualis, egosentris, pemfitnah, jadi hamba uang. Nah itu yang terjadi. Maka lihat saudara yang dikasihi Tuhan, lewat media yang kita saksikan hari-hari ini, ya, orang begitu mudah membunuh, baik itu orang tuanya, istrinya, anaknya sendiri. Dan ini sebuah kejadian peristiwa yang terjadi di depan mata kita. Dengan apa kita menghadapi situasi kondisi seperti ini? Dengan uang saudara? Tidak akan mungkin. Dengan kekayaanmu? Tidak akan mungkin. Hanya dengan firman Allah. Bagaimana caranya? Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua malam hari ini dengan kebenaran firman Allah ini menjadi pedoman kekuatan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang ajaib, yang berkuasa, yang sudah memampukan kami malam hari ini untuk kami mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah ini dapat tertanam di dalam hati kami, agar kami senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk bersuka cita dalam menghadapi hari-hari hidup kami ke depan yang semakin sulit dan sukar. Firman-Mu mengatakan, karena menjelang hari Tuhan akan terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi di muka bumi ini. Tuhan, mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, supaya kami tidak goyah ya Bapa di sorga.
Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami, pemerintahan, kota kami Yogyakarta dan pemerintahan diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera dari Allah melimpah-limpah di tengah-tengah bangsa dan kota kami ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami supaya mereka menjalankan fungsi kenegaraan mereka dengan baik. Beri roh takut akan Tuhan, jauhkan mereka Tuhan keinginan untuk melakukan korupsi. Biarlah mereka memiliki hati yang jujur, memiliki integritas dalam menjalankan sistem pemerintahan ini. Supaya masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.